never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind because of you. Perkenalkan, nama saya Devira Wayu Haryani, NIM 20298, kelas STIP angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Jodh Tarigan dari kelas STIP NIM 20595 angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Lisa Kristina, kelas STIP NIM 20256 angkatan 2018. Pertama-tama Pak, selamat pagi. Nah, saya di sini mahasiswa dari kampus Institut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang kalender tanam untuk tanaman padi. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Marjudiono, Marjudiana. Marjudiana. Bapak udah berapa lama jadi petani, Pak? Kira-kira dari 2010. Pekerjaannya itu tetap ya Pak kalau petani? Atau sampingan aja karena Sampingan. Saya sambil usaha angkringan di rumah ini tunggu anak. Nah, sebelumnya Bapak kalau mengenai kalender tanam gitu, kalau menanam padi Bapak tahu nggak kayak masa periodenya ketanam padi itu Bapak tahunya dari emang turun temurun atau gimana Pak? Yo, ada penyuluh pertanian pernah ada. Terus turun menurun dari teman-teman tani ini sudah ada. Terus kalender tanaman itu ada waktu jeda setengah bulan atau 1 bulan. Seperti ini loh. Ini kan waktu jeda apa ini? Iya. Yang itu loh, baru jeda. Kalau menanam padi nggak langsung ditanam gitu, itu di 1 bulan atau setengah bulan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit ya Pak. Di sini ada aplikasi kalender tanam dari Kementerian Pertanian. Nah, ini tuh kita bisa mengetahui kapan tanaman padi itu ditanam, dalam jangka waktunya itu berapa. Kemudian di sini nggak cuma padi, ada jagung sama kedelai. Nah, di sini ada itu Pak, kayak kita bisa mengetahui berapa luasan tanah padi yang ada di misalnya ini di Depok. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa luasannya cuma dengan aplikasi ini Pak. Jadi ini memudahkan untuk para petani dalam menanam padi gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak lebih efisien untuk pakai kalender tanam ini atau emang penyuluhan yang biasa Bapak lakukan? Kalau kalender kan saya belum tahu. Kalau penyuluhan kan sudah sering dian. Ya bisa gagal, bisa enggak karena terkena hama atau karena musim tanam, musim anu kan ada waktunya. Kalau kalender itu saya belum tahu. Ya, kalender tanam dari pertanian belum tahu. Mungkin dari penyuluh pertanian menggunakan itu atau enggak, saya enggak tahu. Nah, di sini mungkin banyak yang belum tahu ya Pak. Nah, untuk kalender tanam ini biasanya ada kayak informasi mengenai bencana kekeringan, banjir, biasanya juga ada hamanya juga sih Pak, ada penyakitnya, kemudian juga ada pupuk yang diperlukan untuk petani itu apa aja. Jadi kayak lebih memudahkan petani gitu Pak. Kalau ada kalendernya, karena ya ada penyuluh atau kalender yang mengikuti itu juga bagus saya kira. Saya kan belum pernah nyoba itu. Berarti belum ada sama sekali untuk penyuluhan itu ya Pak? Belum. Ya udah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari DPK. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak di rumah mempunyai smartphone atau HP gitu yang bisa dipakai untuk internet? Tentunya tanya anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak bagaimana cara untuk mengakses aplikasi Katam di Play Store ataupun Google Play. Ini juga berguna untuk teman-teman pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Jadi yang pertama itu Bapak pergi ke Play Store. Di Play Store Bapak cari di kolom pencarian yaitu si Katam atau Katam Terpadu. Setelah Katam Terpadu. Iya, Katam Terpadu. Setelah dapat Katam Terpadu, diklik enter, maka
wujud aplikasinya seperti ini Pak. Nama aplikasinya Integrated Cropping Calendar atau Katam Terpadu. Ya, setelah ketemu Bapak bisa download. Ini ada logonya ya, ada nih. ya kan? Ya. Kemudian setelah di download Bapak tinggal membuka Katamnya. Nah, berikut adalah tampilan dari Katam tersebut. Di Katam ini memiliki 4 fitur. Yang pertama ada kalender tanam, yang kedua ada pupuk, yang ketiga ada alsin, dan yang keempat ada varietas kerentanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kalender tanam terlebih dahulu. Untuk cara mengaksesnya yaitu di kolom pencarian pada aplikasi Katam, Bapak tinggal ketik nama daerah masing-masing. Contohnya ini Depok 1. Setelah itu akan muncul data seperti di bawah ini Pak. Untuk tahun 2020 sampai 2021 perakiraan Katam di Kecamatan Depok luas baku tanam yaitu 358 hektar. Kemudian ada prediksi sifat hujan normal. Kemudian ada tanam padi 1 November untuk periode panen tanam 1 dan 2. Kemudian luas tanamnya sekitar 354 hektar. Kemudian ada tanam padi 2 yaitu Maret untuk periode tanam 1 dan 2. Luasnya sekitar 305 hektar. Kemudian ada tanaman palawija. Tanaman palawija 1 sesuai padi, jagung, kedelai. Kemudian tanaman palawija 2 sama, itu padi dan kedelai. Kemudian berikutnya Pak ada fitur pupuk. Nah, untuk pupuk sendiri dari Katam merekomendasikan pupuk padi di Kecamatan Depok Sleman, yaitu padi tanpa bahan organik NPK sebanyak 200 kg per hektar. Kemudian ada urea 250 kg per hektar. Kemudian ada ZA 0 kg. Padi dengan bahan organik NPK 175 kg per hektar. Kemudian urea sebanyak 225 kg per hektar dan ZA-nya 0 kg. Nah, itu merupakan data-data yang telah disurvei oleh pihak dari kementerian sendiri Pak. Jadi Paduan ya ini. ya mungkin ini akurat, tapi bisa juga ini tidak akurat karena sebagai lagi itu merupakan sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian tersebut. Gitu. Nah, untuk berikutnya ada alsin dan varietas. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Lisa Kristina. Ini saya Pak Marjudiana. Pak. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya itu tentang alsinkan. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa sharing ke kita dari pengolahan tanah, mungkin Bapak di sini menggunakan alat apa saja gitu Pak. Kalau alat itu alat tanya untuk baca itu toh. Untuk baca itu traktor itu alatnya. Terus untuk bahan-bahan ini hanya alatnya atau untuk masalah pupuk-pupuk? Alatnya Pak. Alatnya hanya untuk membaca itu sama cangkul sama sapu. Jadi Bapak hanya menggunakan cangkul dan sapu ya Pak ya. Itu untuk traktornya Pak. Iya, traktor itu. Nah, Alat. untuk traktornya sendiri itu Bapak punya sendiri atau dari dinas gitu Pak? Dari pengelola? Dari pengusaha itu orang sewa jasa itu. Jasa dia beli terus jasa untuk jadi untuk orang-orang tani itu sekitar sekian ini 150.000. Itu untuk per hari atau? Bukan, itu hanya sekali baca ini loh. Seperti Oh, ini sekali sampai selesai 150.000. Oh. Dengan jasa gitu. Kemudian untuk alat yang digunakan untuk pemeliharaan itu bagaimana Pak? Pemeliharaan Untuk penyemprotan gitu Pak? itu punya masing-masing. Oh, punya masing-masing ya. Dan untuk kebutuhan traktor sendiri itu tercukupi aja ya Pak? Cukup. Nah, kemudian untuk alat panennya Pak bagaimana Pak? Alat panen Iya.
Ini hanya untuk kalau padi manual dirit biasa, belum pakai mesin, Oh, belum pakai mesin ya? belum, masih dirit biasa. Nah, di aplikasi di sini Pak, itu ada yang namanya fitur Asintan. Di Asintan ini kita tahu ada alat apa saja. Misalnya padi mower. Kemudian di sini juga ada traktor. Nah, traktor sendiri di kecamatan kita di Depok ini belum ada. Gitu. Mungkin itulah penyebabnya kenapa kita di sini masih menggunakan traktor yang punya pengusaha begitu ya Pak ya. Nah, Gitu. itu sebelumnya kelurahan sudah ada, tapi yang jalankan yang ada. Belum jalan tuh belum ada. Iya. Ini sudah dari kelurahan, mungkin bantuan dari mana nggak tahu ya. Tapi yang jalankan itu loh, itu kan dulu pernah ada itu yang nggak dijalankan, malah yang jalankan malah pengusaha itu milik sendiri-sendiri, nggak mau menjalankan itu. Karena kalau jalankan itu katanya nyewa atau gimana nggak tahu. Jadi sekarang di mana saya kurang tahu. Tapi pernah ada bantuan. Oh, begitu ya Pak. Kemudian selain traktor ada dryer. Nah, untuk di kecamatan kita di sini keterangannya belum ada juga ya Pak. Masih punya pakai masing-masing. Kemudian di aplikasi ini ada namanya varietas kerentanan Pak. Nah, untuk Bapak sendiri di lahan Bapak biasanya menggunakan varietas apa ya Pak sebenarnya? Itu padi atau varietas, maksudnya itu bahan Padinya. Misalnya kan di sini Pak keterangannya untuk di kecamatan kita itu rekomendasinya ada varietas padi Impari 13, Impari 12. Nah, sedangkan Bapak sendiri menggunakan varietas yang mana ya Pak? Impari yang seperti itu yang 3 Oh, itu paling bagus di sini ya Pak. cocok. Dan untuk kondisinya di sini tuh pas ya Pak ya, tidak mengalami seperti kelebihan air atau bahkan kekurangan air atau bagaimana Pak? Kalau kekurangan air paling, kalau kelebihan air kepareng ya lebih hanya sebentar gitu, sedikit gitu loh. Tapi kekurangan enggak, karena tiap minggu masih bisa mengairi di sini. Kalau gini malah ya sampai membuang lah, istilahnya membuang, tapi kan enggak dialirkan di sawah, dialirkan dibuang di tempat kali yang besar. Cukup airnya. Kalau begitu terima kasih ya Pak untuk informasinya Pak. Untuk dari kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat juga. siang Pak. Selamat siang. I never saw it coming. I couldn't read the signs.